Shalom, perkenalkan nama saya Intan Modok, NIM 202-2023-0012. Tugas UTS Psikologi Kepribadian, Prodi Kepemimpinan Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Arvet Ader. Arvet Ader lahir di Wina pada tanggal 7 Februari pada tahun 1870. Dia menyelesaikan studinya pada bidang kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula Arvet Ader mengambil spesialisasi dalam antomologi dan kemudian dalam lapangan psikiatri. Mula-mula Arvet Ader bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota, dan akhirnya Arvet Ader menjadi presiden di masyarakat psikoanalisis di Wina. Namun dia segera mengembangkan pendapatnya sendiri dan menyimpang dari pada pendapat Freud. Tapi pada akhirnya menyebabkan Arvet Ader menurunkan jabatannya sebagai presiden serta dari keanggotaannya dalam masyarakat psikoanalisis di Wina. Dan pada tahun 1911 Arvet Ader mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psychology. Dan pada tahun 1935 Arvet Ader menetap di Amerika Serikat. Di sana dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit saraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1935 ketika Arvet Ader dalam perjalanan berkeliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Nah, di sini Arvet Ader menjelaskan ada 7 pandangan Arvet Ader tentang perilaku manusia. Yang pertama itu prinsip rasa rendah diri. Di sini prinsip rasa rendah diri Arvet Ader meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaing kekuatan dan kemampuan orang lain. Misalnya, seorang anak merasa dirinya kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu dia tergolong untuk mencapai taraf yang dikembangkan yang lebih tinggi. Yang kedua itu prinsip superior. Nah, di sini Arvet Ader menjelaskan bahwa prinsip superior adalah konsep penting dalam psikologi individual yang menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki dorongan bawaannya untuk berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Arvet Ader juga mempercayai bahwa manusia lahir dengan rasa inferioritas yang mendorong mereka untuk mencari cara untuk mengatasi perasaan itu sendiri dan mencapai keunggulannya. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Di sini Arvet Ader menjelaskan bahwa gaya hidup adalah pola berpikir, bersikap, dan bertindak yang unik bagi setiap orang. Gaya hidup ini dibentuk oleh pengalaman masa kecil, akan keyakinan dan tujuan hidup seseorang. Yang keempat, prinsip diri kreatif. Di sini Arvet Ader menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk membentuk hidupnya sendiri. Mereka bukan hanya dibentuk oleh masa lalu atau faktor-faktor genetis saja. Arvet Ader mempercayai bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak untuk menentukan tujuan hidupnya dan membentuk gaya hidupnya
dan menciptakan makna hidupnya sendiri. Yang kelima, prinsip diri yang sadar. Di sini Alfred Adler menjelaskan bahwa kesadaran yaitu inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, namun Alfred Adler menyatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Alfred Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukan setiap hari yang dapat menilai dirinya sendiri. Yang keenam itu prinsip tujuan semu. Alfred Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia beranggapan bahwa yang penting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang dilakukan, melainkan apa yang individu lakukan dengan diri kreatifnya itu pada saat yang tertentu. Prinsip minat sosial. Di sini Alfred Adler menyatakan bahwa manusia memiliki minat sosial sejak lahir yang sudah dikarenakan minat sosialnya yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain pada masa bayi melalui perkembangan anak dengan orang tua. Teori Alfred Adler berbicara tentang inferioritas dan superioritas. Yang pertama, inferioritas. Nah, inferioritas adalah rasa rendah diri seorang. Ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Misalnya, seorang anak SMP yang merasa dirinya sangat kurang jika dibandingkan dengan anak SMA, sehingga ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangannya yang lebih tinggi yaitu menjadi anak SMA. Sedangkan superioritas itu suatu keberhasilan superioritas bisa berupa dorongan seseorang untuk bisa berkuasa menguasai sesuatu yang mempunyai tujuan, dan akhirnya superioritas ini merupakan kebalikannya dari inferioritas. Urutan kelahiran menurut Alfred Adler, anak sulung menjadi fokus perhatian dan sayang orang tua sampai anak kedua lahir, membuat seolah direngsekkan dari taktanya. Rasa kehilangan pada anak sulung seringkali menciptakan kepahitan hati yang muncul banyak persoalan di fase hidupnya, yang dimana kemudian Alfred Adler menilai urutan kelahiran ini yang paling bermasalah atau yang paling buruk dibandingkan dengan yang lainnya. Hal yang kedua itu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Berasal dari keluarga Yahudi. Awalnya Freud mengembangkan psikoanalisisnya adalah ketika ada seorang dokter dari Wina yang mengobati seorang gadis berusia 21 tahun yang menderita gejala-gejala histerik. Dokter ini bernama Joseph Breuer yang mengobati gadis tersebut dengan metode hipnosa.
Metode hipnosa diteruskan dan dikembangkan oleh Freud hingga menjadi asosiasi bebas yang dipakai dalam psikoanalisis. Psikoanalisis menurut Freud merupakan suatu cara untuk mengobati orang yang menderita gangguan pada sistem saraf otak. Dalam psikoanalisis yang ditingkatkan atau dipelajari pertama kali dari diri kita sendiri. Yang maksudnya adalah kita harus mengintrospeksi diri sebelum dan jauh mempelajari psikoanalisis. Asosiasi bebas. Setelah metode hipnosis yang pada suatu saat menjadi yang paling digemari oleh Freud pada pasiennya, kemudian berkembang pula metode yang digunakan untuk mengatasi histeria, yaitu dengan menggunakan metode kataris atau metode pengobatan dengan berbicara, yaitu dengan menyuruh pasiennya menguraikan secara terinci simptom yang dialami dan dirasakannya. Analisis mimpi. Ketika kita tidur, kita terlalu menekan alam bawah sadar dan cenderung melepasnya dari bentuk-bentuk simbolik ke alam sadar. Keinginan ID inilah yang akan dijadikan sebagai tanda utama oleh terapis untuk mengalami keadaan pasien yang diobati. Sebagai besar bentuk terapi menggunakan mimpi-mimpi yang dialami pasien. Tapi tafsiran mimpi Freud memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu cenderung untuk menemukan makna-makna seksual. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan memiliki tiga kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1935, Freud mengenalkan 3 mode struktur lainnya yakni yaitu ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak menggantikan struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambar mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Fotografi tentang kesadaran, yaitu ada 3. Yang pertama itu sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Yang kedua, prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, di mana tingkat kesadaran menjadi jabatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian sebelumnya semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati dan ditekan, pindah ke alam prasadar. Ketiga, tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa kesadaran bukanlah abstraksi hipotetis, tetapi itu adalah kenyataan empiri. Yang pertama, ID. ID adalah sistem kepribadian yang aslinya dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian muncul ego dan superego.
Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan driveness. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Ada 2 proses dengan 2 cara, yaitu yang pertama, tidak refleks atau reflection. Ini adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti menjengap mata yang dipakai untuk mengenangi pemasangan rangsangan sederhana yang biasanya segera dilakukan. Yang kedua, proses primer atau primer process adalah ketika kita bereaksi membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketenangan yang kita pakai untuk mengenali stimulus dan kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Superego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu mengaini realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimulus mana yang hendaknya diproses atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang dan risiko minimalnya. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu ego tidak memiliki energi sendiri, akan memperoleh energi dari ID. Yang kedua, superego. Superego ini memiliki kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi, memakai prinsip identitas sebagai lawan dari prinsip kepuasaan dan prinsip realitis dan ego. Superego memiliki monorasional dalam membentuk kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego yang baik yang dilakukan maupun dalam pikiran. Ada tiga fungsi superego. Yang pertama itu mendorong ego menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, memerintangi impuls ID yang terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga itu mengejar kesempurnaan. Yang ketiga, distribusi dan pemakaian energi. Dinamika kepribadian dibentuk oleh cara energis, psikis yang didiskusikan dan dipakai oleh ID, egos, dan superego. Jumlah energis psikis terbatas dan ketiga unsur tersebut itu bersaing untuk mendapatkannya. Kalau salah satu unsur menjadi lebih kuat, maka dua yang lainnya menjadi lemah, kecuali energis baru yang ditambahkan atau dipindahkan ke sistem itu. Keempat, kecemasan. Freud menjelaskan bahwa kecemasan merupakan situasi efektif yang dirasakan tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingati seseorang akan bahaya yang mengancam.
Kecemasan yang berfungsi sebagai mekanisme yang mengamalkan ego karena memberikan sinar bahwa ada bahaya di depan mata. Freud pada tahun 1933 dan 1963 ada memiliki tiga jenis kecemasan. Yang pertama itu kecemasan realitis. Kecemasan realitis ini adalah takut kepada bahaya yang nyata di dunia luar. Yang kedua, kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis ini adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterimanya dari orang tua atau figur penguasaan lainnya. Kalau seorang memuaskan insting dengan caranya sendiri yang diyakini bakal menuai hukuman. Yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan moral adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika seorang melanggar standar nilai orang tua. Perkembangan kepribadian. Menurut Freud pada tahun pertama, kemudian yang sangat sebentar aktornya, ia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pembentuk kepribadian. Masing-masing tahap perkembangan selama 5 tahun pertama ditentukan oleh cara-cara reaksi suatu zona tubuh. Tahapan perkembangan menurut Freud yaitu ada 5 fase. Yang pertama itu fase oral, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Fase oral ini dimana pada tahap kepuasaannya terdapat seksual utama adalah mulut. Waktu bayi sudah bisa mengisap, sudah bisa mengunyah, dan sudah bisa memasukkan benda-benda ke dalam tubuhnya, ke dalam mulutnya. Fase anal itu dari usia 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Fase anal ini berfokus pada anus dan pada proses buang air besar. Contohnya, anak sudah bisa mengendalikan buang air besar dan menahannya dan mengeluarkan kotoran. Contohnya, pada saat anak ingin pup, anak tahu dan dia akan memberitahu ibunya kalau dia ingin pup. Itu berarti dia sadar bahwa pup itu sebenarnya harus di toilet, bukan di tempat yang sembarang. Yang ketiga itu fase Palix, itu pada usia 2 sampai usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Yaitu anak sudah menjadi tertarik pada alat kelamin mereka sendiri atau alat kelamin orang lain. Mereka mulai mengembangkan rasa ingin tahu tentang seksualitas dan perkembangan gender. Yang keempat, fungsi laten. Fungsi laten adalah anak sudah mulai lebih fokus pada perkembangan sosial dan kognitif yang terlihat dengan perkembangan persahabatan dan keterampilan sosial dan kemampuan akademis. Yang kelima, fungsi genital. Fungsi genital ini merupakan fase akhir dari perkembangan psikoseksual. Fase genital
berkaitan dengan perkembangan identitas seksual dan kemampuan untuk membentuk hubungan intim dan kemampuan untuk mencintai yang dicintai. Ahli yang ketiga itu Carl Jung. Di sini kami akan menjelaskan tentang Carl Jung. Siapa itu Carl Jung? Carl Jung adalah seorang psikiater kebebasan Swiss, pendirian seorang psikologis analitis yang lahir pada tanggal 6 Juli 1875 di Quisil, Swiss. Jung tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang pendeta dan kakeknya juga adalah seorang pendeta. Teori kepribadian Jung ini bersikap unik karena berakar dari pengalaman semasa kecil. Definisi kepribadian menurut Carl Jung. Kepribadian adalah produk secara atau produk yang diwariskan dari generasi ke generasi atau pengalaman manusia yang berasal dari masa lalu. Teori kepribadian Jung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ego, sadar, dan ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Ego sadar merupakan kesadaran dari akal pikiran yang disadari yang membentuk fungsi rasio. Ketidaksadaran personal ialah pengalaman subjektif yang diresepsi atau pemikiran yang terdorong yang tidak penting pada masa ini. Ketidaksadaran kolektif dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut sebagai archetype atau kesadaran kebudayaan, nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Struktur kepribadian menurut Jung. Kesadaran ini muncul ketika kehidupan, bahkan mungkin sebelum dilahirkan. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi ini terdiri dari pengalaman yang pernah sadar tetapi kemudian dilupakan atau diabaikan, serta pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada sang pribadi. Ketidaksadaran kolektif yaitu sisa psikik perkembangan evolusi manusia, sisa yang menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama generasi. Archetype ini dibentuk dari pikiran atau ide universal yang mengandung unsur emosi yang besar. Yang pertama, persona. Persona adalah topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon terhadap tuntutan, kebiasaan, yang tradisi masyarakat, serta terhadap kebutuhan archetype sendiri. Yang kedua, anima dan animus. Archetype feminin pada pria disebut anima. Archetype maskulin pada wanita disebut animus. Bayangan-bayangan. Sebagai archetype, bayang-bayangan yang dilahirkan dalam diri. Konsepsi tentang dosa asal apabila bayangan-bayangan dipersepsi keluar, maka ia menjadi iblis atau musuh. Diri atau slave. Diri
adalah titik pusat kepribadian di sekitar mana semua sistem lain terkonstelasikan. Perkembangan teori kepribadian Jung beranggapan bahwa semua peristiwa yang disebabkan oleh suatu yang terjadi di masa lalu atau mekanistik dan menjadi sekarang ditentukan oleh tujuan atau purpose. Prinsip mekanitis akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Sebaliknya, prinsip purposive membuat orang mempunyai perasaan penuh harapan dan sesuatu yang membuat orang berjuang dan bekerja. Tujuan perkembangan kepribadian Jung ini yang pertama yaitu aktualisasi diri, yaitu diferensiasi sempurna dan saling hubungan yang selaras antara seluruh aspek kepribadian. Dalam proses perkembangan kepribadian, terdapat atau terjadi gerakan maju atau progresi atau gerakan mundur, yaitu regresi. Progresi adalah terjadi penyelesaian diri secara memuaskan oleh aku sadar baik terhadap tuntutan dunia maupun di luar kebutuhan alam tak sadar. Apabila progresi tergantung pada sesuatu sehingga libido terhilangi untuk digunakan secara progresi, maka libido membuat regresi kembali ke fase yang dilewati atau masuk ke dalam alam tak sadar. Sikap jiwa introvert dan ekspresif. Introvert itu pendiam dan suka menyendiri, tidak suka berbicara ringan, merasa tidak nyaman dengan keramaian, lebih nyaman dengan sedikit orang, mengamati kesadaran sekitar dengan sangat cermat. Yang terakhir, banyak berpikir sebelum berbicara. Sedangkan ekstrovert yaitu yang pertama selalu antusias dan semangat, yang kedua mudah bergaul, yang ketiga cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara, menyukai polaritas dan senang menjadi pusat perhatian, yang keempat selalu tampil percaya diri, dan terakhir terkesan siap dan tegas. Sini Erik Erikson. Di sini saya akan menjelaskan tentang Erik Erikson. Erik Erikson ini lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya, dan ibunya namanya Carla Abrahamsen, adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erikson lahir. Ibunya Carla kemudian menikah dengan Doktorandus Theodore Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe di Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikannya di Gymnasium. Pada usia 25 tahun ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu terbentuk pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memiliki kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Struktur kepribadian. Erikson mengembangkan modifikasinya teori Freud yang mengenai struktur kepribadian. Sebelumnya ia lebih menekan bahwa perkembangan teorinya muncul ketika superego dan hubungannya dengan id. Ego kreatif. Ego memiliki komponen tidak ada dalam teori psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan, pengharapan, otonomi, kemauan dan kerajinan, potensi, identitas dan kesetiaan, keakraban,
dan cinta generativitas, pemeliharaan dan integritas. Ego otonomi atau fungsional. Teori ego Erikson merupakan perkembangan dari teori perkembangan seksual infantil dan dari Freud. Fungsi psikoseksual Freud bersifat epigenesis, id ego memiliki hubungan timbal balik yang saling dipengaruhi oleh pada stimulus. Aspek psikoseksual. Erikson mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan individu. Menentukan biasanya berkembang, positif dan negatif. Dia memusnahkan perhatiannya dan mendeskripsikan bagaimana kapasitas manusia menjadi aspek psikoseksual itu, bagaimana mengembangkan insting seksual menjadi positif. 3 fondasi tentang Erik Erikson. Yang pertama, prinsip epidongkalapan. Tahap perkembangan manusia dari lahir hingga meninggal. Erikson menimbulkan bahwa urutan pada tahap ini sudah dibentuk secara genetik dan tidak bisa diubah-ubah. Krisis. Setiap tahap perkembangan dirincikan oleh sebuah krisis. Kata krisis yang digunakan Erikson ini mirip dengan penggunaan oleh para dokter, yaitu berkonotasi dengan sesuatu di titik balik yang penting. Ritualisasi dan ritualisme. Bagi Erikson, penting sekali mengakui perkembangan kepribadian muncul setelah sistem budaya, karena melihat manusia terjebak di dalam budayanya, seperti yang dilakukan oleh Freud. Erikson yang menekan kesesuaian antara individu dengan budayanya. 1. Masa baik. Rasa percaya dan rasa tidak percaya, pencapaian sosial. Pertama, bayi adalah kerenaannya untuk membiarkan ibunya hilang dari pandangan tanpa kecemasan atau kemarahan yang tidak semestinya, karena ibunya telah menjadi sebuah kepastian banting maupun prediksi lahiriah. Yang kedua, kanak-kanak atau otonomi seksual. Rasa malu tahap ini muncul sejak lahir atau pertama dalam hidup manusia, kurang lebih hingga akhirnya pada tahun ketiga, dan berkorelasi erat dengan tahap anal. Pembentukan psikoanalisis Freud. Usia prasekolah. Inisiatif fresh rasa bersalah. Tahap ini muncul sekitar tahun ke-4 sampai tahun ke-5 dan berkorelasi dengan tahap falik perkembangan psikoseksual Freud. Yang keempat, usia sekolah. Kegigihan Freud inferioritas. Tahap ini berlangsung sejak 6 tahun sehingga sekitar 11 tahunan, berkorelasi dengan tahap latensi perkembangan psikoanalisis Freud. Remaja. Yang kelima, remaja. Identitas versus kebingungan peran. Tahap ini muncul antara usia 12 sampai 20 tahunan, berkorelasi dengan genital. Perkembangan psikoseksual Freud. Yang 6, dewasa muda. Kepentingan Freud. Isolasi. Tahap ini berlangsung sekitar usia 20 sampai 24 tahun, dan sejak tahap psikoanalisis ini lah yang tak ada korelasi konsep Erikson dengan tahap perkembangan psikoanalisis Freud. 7. Dewasa. Generativitas Freud. Stagnasi. Pada tahap ini muncul sekitar usia 25 sampai
64 tahunan disebut juga sebagai tahap dewasa madya. Kegelapan usia senja, integritas ego dan fuse rasa, putus rasa. Tahap ini muncul dari ketika 65 tahun hingga meninggal, disebut tahap dewasa. Akhirnya Erikson mendefinisikan integritas ego solusi positif bagi krisis di tahap ini. Erikson dalam pembinaan orang tua, pembinaan dewasa tengah baya di gereja. Aplikasikan teori generativitas Erikson dalam pembinaan orang dewasa tengah baya di gereja. Yang pertama itu menyaksikan pembinaan yang autentik, yang kedua menciptakan iklim kebebasan dan kelas pembinaan, yang ketiga memberikan penekanan program dan panduan empati daripada memberikan tekanan pada orang dewasa itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.